Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini materinya adalah poster, slogan, dan iklan. Maaf ya, di sini bukan nama saya karena saya tadi download dari internet materinya. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan tentang poster, slogan, dan iklan. Apa sih poster itu? Nih, poster. Poster itu lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai gambar. Nah, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster itu atau plakat yang biasa dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan dan tulisan gambar yang mencolok. Jadi poster itu pasti ada gambarnya dan ada kata-katanya. Dapat disimpulkan, poster adalah plakat atau media promosi yang berfungsi untuk menginformasikan suatu hal yang bersifat komersial kepada masyarakat luas, dilengkapi gambar-gambar yang menarik dan menggunakan bahasa yang komunikatif, berisi himbauan, ajakan, penawaran. Pemasangan poster biasanya di tempat umum seperti terminal, stasiun, pasar, rumah sakit, dan sebagainya. Ditempelkan di dinding atau tembok, dipasang di pinggir jalan. Ini contohnya poster. Nah, nasib bumi di tangan kita, lalu ini ada posternya, ada konser gigi, lalu ada posternya Twilight, dan poster ini tentang pendidikan. Selanjutnya, tujuan pemasangan poster. Agar sesuatu yang ada dalam poster itu dapat diketahui umum, menjadikan masyarakat umum tertarik untuk membeli, memakai, atau mengikuti isi poster tersebut. Kalau bahasanya poster itu singkat, jelas, efektif, mudah dipahami, mudah dimengerti, menarik perhatian pembaca. Efektif itu artinya tidak boros kata. Syarat pembuatan poster. Ukuran disesuaikan dengan target pembaca jarak 7-10 meter. Dikombinasikan dalam bentuk gambar, dipasang di tempat strategis, penggunaan huruf besar dan jelas dibaca. Lalu, prinsip penyusunan poster. Kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan poster. Kalimat dalam poster bersifat memengaruhi sehingga harus menggunakan kata yang menarik. Jadi kalau kamu buat poster, bahasanya harus menarik. Kata-kata yang digunakan singkat dan padat agar orang lebih mudah mengingat dan mudah memahaminya dalam waktu yang singkat. Dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui halayak dengan cepat dan menarik. Tidak memerlukan kalimat yang banyak, gambar sudah mewakili poster. Ini ada jenis-jenis poster, yaitu poster niaga, poster penawaran, poster kegiatan, poster pendidikan, poster hiburan, poster layanan masyarakat. Kalau layanan masyarakat itu biasanya posternya itu yang membuat dari dinas perhubungan, dari dinas kesehatan, lalu dari Dukcapil, dan dari kepolisian. Ini contohnya poster niaga. Niaga itu artinya perdagangan atau bisnis. Poster bersifat menarik pembaca untuk membeli menggunakan suatu barang. Jadi sasarannya itu pembaca agar mau membeli produknya. Contohnya pastel, daeng, ini kan ada kata-katanya ya singkat. Dan tahu fantastis, lalu ada gambarnya yang jelas. Kemudian ada poster kegiatan. Poster yang bertujuan memberitahukan adanya suatu kegiatan dan mengajak pembaca untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, ini contohnya kegiatan memilah sampah. Kan ada gambarnya, juga ada kata-katanya. Gambarnya menarik juga. Lalu ada poster pendidikan. Poster penerangan atau pendidikan bersifat memengaruhi pembaca untuk melakukan perilaku tertentu. Nah, maksudnya ini posternya itu berkaitan dengan pendidikan. Ini kan ada seminar pendidikan gratis ya, seminar pendidikan membangun potensi dan masa depan anak-anak. Nah, ini namanya poster pendidikan.
Lalu ada poster hiburan. Poster hiburan itu banyak banget. Berisi pemberitahuan adanya suatu hal yang bersifat hiburan. Contohnya ini, akan ada konser Wali, misalnya saja akan ada drama, lalu ada konser, ada band, atau konsernya Noah, seperti itu. Ini dia ada poster layanan masyarakat. Berisi hal yang mengenai pelayanan kesehatan, sifatnya mengunggah kesadaran masyarakat akan kepentingan bersama. Nih, ini ada poster posyandu. Terus ada poster apa ini? Oke, ini contohnya ya posyandu. Selanjutnya slogan. Slogan itu perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, atau partai politik, dan sebagainya. Slogan itu bersifat membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Contoh slogan. Slogan itu harus singkat dan penuh makna. Pemuda sehat, negara kuat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Bersatu kita teguh, bercerai kita balikan. Salah. Bercerai kita runtuh. Budayaku, budayamu, budaya kita semua. Ini namanya slogan ya. Isinya itu motivasi. Kata-kata pendek atau kalimat pendek yang berisi semangat. Ini loh contohnya slogan. Rajin belajar, pasti pintar. Biasanya kan di kelasmu kan ada yang membuat slogan. Damai bumi, damai di hati. Ayo Indonesia bisa. Kalau slogan itu pemirsa ya, itu boleh disertai gambar. Disertai gambar itu hukumnya sunnah. Kalau hanya kata-kata saja seperti ini boleh. Tapi kalau poster itu harus ada gambar dan harus ada kata-kata. Selanjutnya, iklan. Iklan itu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik. Tujuannya untuk memengaruhi halayak, sasarannya masyarakat luas yang jumlahnya tak dapat ditentukan dan tinggalnya berpencar-pencar. Digunakan untuk menyampaikan gagasan produk atau jasa. Nah, iklan itu kalau ditinjau dari isinya harus objektif dan jujur, menarik, singkat dan jelas, tidak bertentangan dengan sara. Sara itu hal-hal yang tidak sopan. Dari segi bahasa iklan itu mudah dipahami, mudah diingat, persuasif itu harus mempengaruhi, menimbulkan rasa penasaran di masyarakat luas. Dapat disimpulkan, iklan adalah sebuah ajakan atau bujukan kepada para pembaca, pendengar, maupun penonton yang menerima informasi tersebut untuk memakai atau menggunakan segala macam hal yang ditawarkan dari si pemberi tawaran tersebut, dan tindakan tersebut menguntungkan bagi si pembuat iklan. Nah, ini ciri-ciri iklan itu informatif, memberi informasi, komunikatif, komunikasinya harus bagus, bahasanya mudah dimengerti, menarik. Iklan kalau menurut bentuknya itu ada iklan kolom dan iklan baris. Iklan kolom dan iklan baris itu bisa kamu lihat di koran. Iklan berdasarkan tujuannya. Ada iklan penawaran barang atau jasa, iklan pencarian, iklan penjualan, iklan lowongan pekerjaan, dan iklan pengumuman. Ini kan biasanya ada di koran. Ini contohnya iklan kolom Toyota termurah. Nah, ini kan bisa kamu lihat di koran. Lalu ada iklan baris. Baris itu bentuknya hanya kata-kata. Kalau iklan kolom itu ada gambarnya sedikit. Terus kalau iklan pengumuman, misalnya saja biasanya kan kalau kamu lihat koran itu kan ada pengumuman tentang kematian seseorang, terus ucapan selamat kesuksesan, itu namanya iklan pengumuman. Iklan itu disusun iklan penawaran. Iklan itu disusun dengan menggunakan kata-kata pilihan yang bermakna baik, memikat, dan sugestif. Sugestif itu artinya mempengaruhi ya. Ini ada iklan penawaran.
misalnya saja HP, motor, dan lain sebagainya. Iklan pengumuman bertujuan untuk memberitahukan atau mengumumkan sesuatu kepada halayak ramai. Ini dia iklan pengumuman seperti tadi, ucapan selamat atau tentang kematian. Lalu ada iklan reklame, disusun dengan menggunakan media di tempat terbuka, sehingga mudah dilihat halayak ramai. Kalimat reklame biasanya memuji produk dengan semboyan yang bersifat sugestif. Contohnya ini, Kota Delta Mas The Regional Center. Nah, ini. Reklame itu biasanya itu kamu bisa lihat di jalan raya ya. Kalau iklannya itu besar banget. Udah itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.